Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tabarriha wa amatil abdan wa shifa'iha wa nuril absar wa biyadiha wa qutil arwah wa bidatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah salat maghrib di Masjid Rahman Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang berada di Allah. Pagi ini kita akan sedikit membahas tentang fikih kurban. Karena banyak praktek di dalam masalah penyembelihan, pembagiannya ini tidak sesuai, maksudnya perlu diperbaiki. Kadang masyarakat itu ini masih kabur juga, kayaknya gini, pakai perasaannya, ini fikih perasaan, jadi tidak pakai standar. Kemudian sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para awliya wa syuhada wa salihin, wa jami' masyayikhina fid din, Ustaz Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hansani, Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hansani, hamadan Allah bi madadihim wa qada alaina bi barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk permasalahan yang pertama yang umum di masyarakat ini berpikir bahwa kurban itu seumur hidup sekali. Nah, ini sebetulnya pemahaman yang salah. Kurban itu bukan seumur hidup sekali, tetapi setiap tahun kalau selagi mampu. Nah, setiap tahun selagi mampu. Rasulullah SAW tiap tahun, para sahabat tiap tahun. Ya cuma ada 1 tahun dikosongkan untuk menunjukkan bahwa ini hukumnya tidak wajib. Makanya para imam berbeda pendapat tentang hukum kurban. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib, 3 imam mazhab mengatakan sunnah. Imam Abu Hanifah kenapa mengatakan wajib? Dalilnya Al-Quran. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari perintah itu adalah menunjukkan wajib. Jadi di dalam Al-Quran itu sholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi aqimis sholat, dirikanlah sholat, wajib sholat. Perintah puasa juga wajib puasa. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Atimul hajja, hajinya wajib. Begitu juga wanhar, itu juga fi'il amar menunjukkan wajib. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Cuman para ulama mazhab memandang bahwa hukumnya tidak wajib karena melihat dari amaliyah baginda Rasulullah SAW, dari amaliyah sahabat. Jadi kalau tidak salah Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu setiap tahun kurban, tak pernah tidak kurban. Cuma 1 tahun sengaja gak kurban.
sengaja, bukan nggak mau, sengaja. Untuk apa? Menunjukkan kepada masyarakat bahwa kurban itu sebenarnya nggak wajib. Ini bagi bahasan bagi yang mampu, bagi yang nggak mampu, ya tidak. Jadi kalau mampu, ya kurban. Nomor satu itu. Jadi kurban itu bukan seumur hidup sekali. Kamu belum pernah kurban, ini belum kurban, belum pernah kurban. Itu bukan seumur hidup sekali. Kurban itu perintah bagi yang mampu setiap tahun. Yang nggak mampu, pokoknya kalau nggak kurban boleh, tapi jangan memaksakan diri. Nabung dulu nabung. Jadilah seumur hidup sekali. Jadilah daripada tak pernah gitu loh. Aslinya kurban terus. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah kurban lagi, perbedaan pendapat para ulama. Memang ulama ini banyak berbeda pendapat tentang hukumnya berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, ya. Nah, ini memang tak ada perbedaan pendapat ulama. Jadi di masyarakat lainnya pun pecah juga. Ada yang ini dulu, ini tapi ini sudah, jangan gitu. Memang ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan orang yang meninggal dunia itu dikorbankan kalau wasiat, kalau enggak. Itu satu pendapat. Terus ada ulama yang tidak sekeras seperti itu pendapatnya, boleh saja, sah-sah saja, karena dasarnya apa? Menghadiahkan amal kebaikan untuk orang yang sudah wafat, mulai dari baca Quran, sedekah dan lain sebagainya, itu sampai maksudnya diperbolehkan. Nah, ini seperti itu. Jadi memang tinggal mau ikut yang mana terserah, itu saja. Namanya orang berbuat baik. Nah, seperti itu. Kemudian lagi kita masuk ke masalah pembagian atau penyembelihan dulu. Penyembelihan. Biasanya kalau kita di masjid-masjid di mana-mana lah, satu sapi 7 orang. Kalau tak cukup 7 tak jadi. Biasanya kan gitu. Ini dapat 5 aja jadi tak jadilah. 5 orang lebih bagus. Jangan tak jadi. Ya cuman apanya nih, setorannya ditambahin. Jadi 7 itu maksimal, bukan wajib 7 orang sapi ataupun unta. Dan seekor kambing itu lebih bagus daripada satu sapi barengan 7 orang. Ya, ini menurut beberapa orang. Jadi kalau dulu mungkin tahun-tahun 90-an gitu, 80-an apalagi, rata-rata orang kurban itu kebanyakan itu kambing. Iya Pak, betul tak? Dibalik gitu tak? Tahun 80-90 lah ke bawah. Itu lebih banyak kambing. Terus sekarang dah tahun 2000-an ke atas nih, bahkan pertanahan sapi lebih pesat daripada pertanahan kambing. Tak apa sebab? Ya karena sekarang sapi jauh lebih banyak orang, sapi sampai ketika nak kurban macam apa tafdilnya, maksudnya menganggap bahwa 7 yang barengan dengan 1 ekor kambing ini masih bagus. Ini kan sapi besar ya, besar kalau 7 orang. Kalau ini dia sendiri tapi kecil kambing, tapi lebih utama. Tapi kalau kambing 1, lembu 1, ya itu bagus lembu 1, nggak barengan. Nah sekarang 7 orang itu maksimal, bukan harus 7. Satu sapi berdua silakan, bagus. Bertiga, satu sapi bersatu, 1 orang lagi bagus, lagi 1 orang 2 ekor sapi, nah itu lagi bagus. Ini masalah itu. Jadi jangan sampai malu ini cuma 6 orang nih tak jadi macam mana. Nah ini ada satu permasalahan di masyarakat. Ini udah nyari orang nih, dapatnya 6 kurang 1, macam mana nih? Ah inilah ibu-ibu majelis taklim topa-topa lah. Berapa sekarang 3.700.000 ya? 3.300.000. Ada majelis taklim ibu-ibu
topa-topa ada 40 orang. Nah lah kalau gitu kita topa-topa 100 ribuan yuk, ya 100 ribuan dapat 4 juta. Nah ini masukkan, jadi komplit duitnya cukup. Kalau udah gitu, itu namanya bukan korban satu sapi 7 orang, tapi satu sapi 46 orang. Apa tidak ibu-ibu jamaah 40 orang, walaupun 100 ribuan. Nah, kan? Walaupun 100 ribuan, ini dia dapat 6 orang nih, kurang 1. Akhirnya, waduh kurang nih, dan ibu-ibu kumpul duit 100 ribuan dapat. Itu jadinya 46 orang, bukan 7 orang, 46 yang pasti ditambah 40. Jangan bikin begitu. Nah, cuma memang Rasulullah SAW dulu tuh pernah berkorban 2 ekor kambing. Ini hukum secara mubahnya. Rasulullah pertama sembelih kambing pertama disembelih ini untuk aku dan keluargaku. Kemudian yang kedua ini adalah untuk umatku. Jadi 1 ekor untuk seluruh umat. Ya, jadi ini hukum maksudnya ya juz, maksudnya boleh. Tapi secara hukum secara ininya itu yang aturannya itu sekali 1 kambing 1 orang, sapi untuk 7 orang. Misalnya kalau untuk keberkahannya apa ya boleh-boleh saja untuk narah-narah. Tapi ketika ini tadi pembagiannya ini yang 6 orang sudah bayar 3.700, yang dia orang 100 ribuan. Jadi tidak bagusan 6 orang saja, ya itu justru lebih bagus daripada 7 orang. Dan kemudian masalah pembagian umumnya orang di mana-mana yang namanya kurban itu pokoknya potong lambu, potong kambing, dicacah-cacah bagi rata 1 kampung. Begitu tidak. Sekarang begitu. Jadi data pakai aturan, mohon maaf aja, tidak pakai aturan. Padahal daging kurban itu ada cara mengalokasikannya, ada syarat-syaratnya. Nah, sekarang orangnya awam semua, nggak tahu. Pokoknya ada 2 ekor, 3 ekor, potong, cacah-cacah bagi 1 kampung dan bagi rata 1 kampung. Nah, tidak begitu. Ini tetap saya akan selalu ulang-ulang. Kenapa? Karena ada 1 syarat orang kurban itu, yaitu wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Wajib daging kurban itu sebagian, sedikit atau banyak lebih bagus, wajib sampai ke fakir miskin. Itu wajib hukumnya, nggak boleh tidak. Nah sekarang ada kurban disembelih kok dimakan orang mampu semua, terus macam mana? Aslinya disyariatkannya kurban itu dagingnya aslinya itu untuk fakir miskin yang diprioritaskan. Ini disembelih untuk makan orang mampu semuanya. Ya, tidak. Makanya ketika nyembelih kita harus adalah bagian secara proporsional. Kalau keharusan wajib sekian juga ada. Cuma secara standar apa yang proporsional, maksudnya yang bijak itu 1/3 untuk fakir miskin. Sebetulnya yang paling afdal semuanya untuk fakir miskin, semuanya itu paling afdal. Jadi orang sama-sama korban lembu, sama-sama korban kambing, itu pahalanya bisa berbeda. Berbeda di mana? Di mana daging itu dibagikan, itu berbeda. Ini contoh, ada orang rumah ini nyembelih 1 ekor lembu, ini nyembelih 1 ekor lembu. Yang satu ini disembelih lembunya dibagikan orang fakir semuanya. Yang satu rumah sebelah disembelih dipotong 2, yang separuh untuk masa-masa di rumah, tangan manggil keluarganya, yang separuh bagikan fakir miskin. Sama halnya? Ya tidak sama, tidak mungkin sama. Jadi yang paling utama tentu yang dikasihkan fakir miskin semua. Nah jadi sebenarnya kurban kita ini mana yang paling utama? Yang paling banyak daging itu masuk ke fakir miskin, itu yang paling utama. Nah, enggak sama kalau hanya untuk orang-orang mampu semua, ya enggak sama normal. Sah, hukumnya tetap sah dengan catatan masih ada daging yang sampai ke fakir miskin, itu wajib.
Minimal tuh sepertiga. Tapi kalau sekarang mungkin orangnya udah kaya semua, jadi dikasihkan siapa ya? Nah ini jadi misalnya. Kalau orang udah kaya kasih kampung sebelah, kasih pulau sebelah, udah kaya. Jadi kurban itu bukan sebagai ajang pembagian daging satu kampung saja, bukan. Ya orang-orang mampu boleh sih mencicip istilahnya. Jadi yang sepertiga ini enggak wajib, saya bilang ya, tidak wajib untuk fakir miskin itu sepertiga, tidak, lebih bagus, semuanya lagi bagus kecuali hati 3 potong untuk yang berkorban. Dia sembelih nih lembu di rumah, sembelih, habis itu diambil hatinya 3 potong aja, dah lebih sedekah untuk fakir miskin semua. Dan untuk yang tidak miskin tak boleh ngiri, karena memang ini aslinya punya fakir miskin. Ya, jadi nanti kita tetap memprioritaskan. Pembagiannya juga jangan sama. Ya, oke lah, nak diratakan satu kampung, oke. Kalau memang itu teman, pembagian fakir miskin harus dibanyakkan. Ya, harus dibanyakkan. Dan jangan sampai ada daging itu yang tidak sampai ke fakir miskin. Jadi dipastikan setiap lembu yang disembelih ambil entah dagingnya berapa, ya, kaki yang depan atau belakang atau kakinya dikelumpukan untuk fakir miskin, sembelih lagi, ambil bagian untuk fakir miskin, ambil bagian untuk semua hewan. Jadikan satu, baru dicacah di situ, baru ini khusus fakir miskin, tidak lari kemana. Untuk apa? Agar dipastikan setiap hewan ini dipastikan ada daging yang sampai ke fakir miskin, bukan sembelih cacah tumpuk daging tumpuk. Dan fakir miskin berapa? 50 kantong pagi, 50 bagian atas. Jadi yang dapat pahala yang banyak nih, yang sapi yang paling terakhir disembelih, terakhir dicacah, karena dagingnya itu yang dibagikan untuk fakir miskin. Yang bawah tak tersentuh untuk fakir miskin, dibagikan rata kepada orang kampung. Padahal hukumnya wajib, daging hewan kurban itu wajib ada yang sampai ke fakir miskin, wajib. Nah, walaupun sedikit ya melampau lah, tapi wajib. Ini jangankan sedikit, tak ada sama sekali yang sampai. Kenapa? Ketindih daging-daging yang di atas. Makanya itu harus diambilkan dulu, prioritaskan. Itulah kadang-kadang kita ini masalah. Kalau pas time gini jadinya semua ngaku miskin. Ini masalahnya. Nah, sebenarnya yang seperti itu kita boleh makan, tapi keberkahan. Orang yang punya saja itu yang bagus dimakan 3 potong saja, itu yang bagus tuh. Hatinya 3 potong saja, dah lebih fakir miskin. Itu yang punya kurban. Ini yang kurban tidak merepek, mana bagian aku? Nah, kan lucu nih. Itu bukan untuk harus wajib dikasih rata, nggak wajib. Dan tidak harus orang itu dapat daging kurban, maksudnya nggak wajib rata gitu, nggak wajib. Orang dia mampu, orang kaya kok, dia nak makan daging tiap hari bisa kok. Nah, kalau sekedar nyicip oke lah untuk kebersamaan. Atau orang miskin, ya Allah setahun sekali, kata dia mestinya memang sepertinya prioritas mereka, kerja kami cuma dapat tulang, kata dia. Jadi yang daging-daging itu bagi orang kaya semua yang ambil. Sah kalau memang sampai ke bagian, walaupun sekerat kecil, karena itu hanya untuk unsur wajibnya. Tapi ya tak begitulah caranya. Oke, jadi yang bijaksana diantaranya dibagi 3. Pemiliknya sepertiga, untuk orang-orang mampu sepertiga, untuk fakir miskin sepertiga. Karena kadang-kadang yang punya nih, yang kurban ini kadang-kadang tak ada kawan datang ke rumah masakan. Ada tetangga sebelah tidak kasih. Sepertiga orang-orang. Untuk orang-orang yang mampu biar ada yang unsur kebersamaan. Fakir miskin separuh.
Jadi istilahnya kalau katakanlah kalau orang membeli lembu 3, hakikatnya kalau diambil sepertiga dari lembu ini, jadi seperti sejumlah seekor sapi jadinya untuk fakir miskin. Oh, banyak betul, setahun sekali. Kalau di sini kebanyakan dioper ke tetangga, dilebarkan pembagiannya. Gitu. Jadi kita prioritaskan mereka. Kalau setelah dibagi ke mereka, dinajukan boleh. Yang tidak boleh menjual daging kurban itu orang yang berkurban. Fakir miskin, orang yang dapat daging, kata dia, waduh banyak betul, kulkas tak punya nih, macam mana? Busuk kalau tak habis makan. Nah, dijual boleh, sudah jadi haknya mereka. Tak apa-apa. Yang tidak boleh menjual itu orang yang berkurban, karena semuanya itu harus sedekah lillahi ta'ala. Wajib. Seperti itu, nggak ada istilahnya apa untuk dijual, untuk dibisniskan. Seperti sebetulnya kayak akikoh juga, ini momennya momen penyembelihan ibadah, jangan dikomersilkan gitu. Akikoh undang orang pasang kotak, sembelih kambing seekor, kotaknya bisa untuk hasilnya bisa kebeli kambing 2 ekor. Wah, banyak untung nih. Orang kaya-kaya panggil sekali, amplopnya besar-besar, 3 ekor bisa beli kambing, modal 1 ekor. Apa akikoh model seperti ini? Orang akikoh itu sedekah lillahi ta'ala, sepanjang korban. Jangan lama-lama nanti korban bikin kotak belak di rumah kan. Banyak benar. Ya, sama korban akikoh itu sama, dan dibedakan. Cuman isinya penyembelihan yang ibadah. Akikoh, kalau akikoh itu seumur hidup sekali. Kalau kurban setiap tahun sekali. Kemudian ada satu pemahaman, pertanyaan di masyarakat. Oh, kurban sama akikoh mana duluan? Mana yang didulukan nih? Cuma dulu ada di TV, ada ibu-ibu yang biasa ceramah memfatwakan orang kurban itu wajib akikoh dulu. Itu tidak berdasar, salah. Akikoh dan kurban ini masing-masing urusannya masing-masing. Memang sama-sama kambing yang disembelih, tapi urusannya masing-masing. Nak akikoh dulu silakan, nak kurban dulu silakan. Jadi tidak berarti orang kurban belum akikoh tuh tak sah, nggak ada urusannya lain. Kalau masalah mana yang lebih baik didahulukan, ada. Mana yang lebih baik didahulukan, tapi bukan wajib. Kalau ini belum, ini berarti tak sah. Tidak. Yang lebih didahulukan yang mana? Yang lebih didahulukan ya mestinya yang seumur hidup sekali, walaupun dah tua. Akikoh itu seumur hidup sekali, kurban setiap tahun. Kalau punya kambing seekor ini untuk apa ya? Aku cuma ini, aku belum akikoh, aku belum kurban. Seekor nak beli lagi tak kapan? Dahulukan akikohnya. Karena akikoh ini hukumnya sama, sunnah muakkadah semuanya. Akikoh dengan kurban hukumnya sama. Nah, akikoh itu tetap menjadi hukumnya tetap menjadi tanggungan bagi orang yang belum diakikahi orang tuanya, ya tetap diakikah walaupun dah jadi mbah-mbah, nenek-nenek, tetap bukan kewajiban, kesunahan akikah itu masih tetap. Kalau dia mampu, dia pakai duitnya sendiri, dia akikah. Terus ada lagi pemahaman yang keliru. Kurban ini nunggu mati baru kurban. Kalau dah mati baru dikurbankan. Nah, ini salah. Orang kurban ini sebetulnya amalnya orang yang masih hidup, yang mampu. Bukan nunggu mati, dah mati itu dah meninggal belum dikurbankan. Bukan gitu. Tapi mengkorbankan orang yang mati itu ada ulama yang memperbolehkan. Betul loh. Bukan berarti nunggu mati semuanya dulu baru dikurban untuk. Bukan. Waktu hidup bila kurban.
setelah meninggal silakan mau lanjut atau memang ada yang belum kurban dikurbankan silakan. Maksudnya nih jangan justru dikhususkan, maksudnya nih kalau masih hidup nih tak kurban dulu, nanti kalau sudah meninggal baru kurban, tidaklah. Nah itu sebagai bukan, itu pun bukan berarti tidak boleh sudah almarhum, bukan, maksudnya jangan nunggu udah meninggal baru dikorbankan. Bapak punya bapak tua, nenek atau udah tua, kurbankan dulu. Jangan nunggu atau mati dulu nanti baru kita kurbankan. Jangan, tak segitu. Kurbankan dulu. Yang punya duit hari tahun ini bolehlah, ini boleh. Berikutnya. Oke. Kita 7 menit lagi. Yang mau tanya silakan, kalau tak saya ngomong sendiri aja lah. Itu. Apalagi itu masalah pembagian. Terus pembagian itu tadi ada yang paling utama, yang terus yang standar, terus yang paling bawah. Yang paling utama yang kita sudah sampaikan tadi, sedekah dagingnya diberikan kepada fakir miskin semua kecuali 3 potong hatinya dimakan untuk mengambil keberkahan. Kemudian yang kedua yang standar itu dibagi 3. Yang punya 1/3 untuk orang mampu 1/3, fakir miskin 1/3. Yang terakhir pembagian yang paling bawah ini yaitu fakir miskin kasih sedikit aja, sedikit. Sedikit aja. Terus yang lain untuk orang yang mampu, untuk dia sendiri. Bawahnya orang yang menyembelih itu lebih dari 1/3 boleh saja dan tetap sah. Ini tadi kan hanya maksudnya nih pembagian secara bijaknya seperti itu. Sekarang orang sebelah sapi sama, ya. Terus dipotongkan aja dagingnya sedikit, sudah segini aja kasihkan fakir miskin, yang lain dihantam semua, habiskan. Itu masih sah, tapi itu yang paling minimal sekali pembagiannya. Wallahu a'lam. Oke, gimana? Ya, oke. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau untuk petugas yang melaksanakan kurban? Karena di sana kan kalau di masjid mungkin ada beberapa sapi atau kambing sehingga melibatkan banyak orang. Nah, apakah yang bekerja tadi itu sendiri ada bagian khusus atau dia sudah dapat bagian dari memang penerima kurban gitu? Oke. Artinya begini, yang menjadi petugas kurban dia juga adalah penerima bagian kurban. Okay. Jadi apakah nanti setelah dia ikut bekerja, dia masih mendapatkan bagian lagi dari hasil kerja itu tadi? Ya. Oke, sekarang satu hal yang paling penting bahwa, tapi ini berhubungan dengan niat juga sebetulnya. Kalau niatnya apa, salah nggak boleh. Tapi kalau niatnya innamal a'malu binniyat. Jadi kaidahnya daging kurban itu nomor 1 tidak boleh dijual. Nomor 2 tidak boleh untuk dijadikan upah, tidak boleh. Jadi orang yang ikut nyata-nyata daging dan sebagainya itu kita anggap pekerja atau tabarruk. Kalau dia datang untuk kerja nggak boleh dia dikasih pakai upah. Tapi kalau tabarruknya apa? Lillahi ta'ala lah, kita nak bantu. Nah, jadi syaratnya itu kalau dia dianggap pekerja, walaupun tukang jaga, kalau dia datang niatnya memang kerja dia tuh, kita mempekerjakan dia, nggak boleh dibayar pakai daging kurban. Tapi bukan berarti tidak boleh dikasih. Boleh. Anggap lagi kau potong, kau dikasih 200.000 duit masjid atau duit operasional. Katakannya, ini duit selain daging kurban. Umpamanya, ini boleh kasih. Terus Pak ini daging ambil, bukan upah. Jadi kan termasuknya hati kan gitu. Nah,
Kalau maunya orang kasih kepala sebagai upah itu sama aja niatnya memang upah, tak boleh. Tapi sekedar ini bagian bagi-bagi, semua orang dikasih, masa kita dikasih? Maksudnya kan umum, kan tadi sudah dibagi tiga, yang punya untuk orang mampu, untuk fakir miskin. Sekarang yang punya daging apa ambillah, kau yang sembelihkan lembu aku ambil. Apa susah? Dia nak ngasih, bukan upah, ya jadi tidak bukan, karena juga yang nyembelih itu janganlah niat kerja dia datang sini, jangan niat kita dia itu seperti itu. Nah sekarang yang kerja itu bagaimana, boleh tak dikasih? Boleh dikasih, dalam arti itu kebijaksanaan dari yang punya, maksudnya nih dari yang punya kurban pasrah ke panitia, dikasih apa perwakilan, nah ini terserah bapak bagikanlah, oke. Nah dia boleh, tapi itu tadi hindari niatnya ngupah, itu yang tak boleh. Kalau sekedar ngasih tidak apa-apa, tabaruk, dia memang nak bantu aja, nak bantu ya kita kasih seperti biasa, seperti orang kampung semua dikasih, mereka kita kasih juga. Bukan berarti ini sebungkus jatah sama seperti orang kampung, ini sebungkus karena bantu-bantu, ini macam upah jatuhnya jadinya, kan gitu ya, betul tidak? Jangan gitu langsung aja ini, karena pokoknya nggak ditambahkan, terserah. Yang penting namanya dia bantu ya, bukan niatnya, yang niatnya bukan upah. Nah di kerja gini ya ditambahkan, tapi sudah jangan niatkan, pokoknya jangan niatkan upah-upah, nggak boleh. Kita semuanya datang ke masjid ini niatnya itu ibadah, yang nyembeli ibadah, yang nyacah ibadah, yang ngasih juga ibadah, semuanya. Nah itu, jadi apa? Tidak sampai menjadi bisnis. Ini tidak, nanti jadinya bisnis kalau seperti kalau pakai upah. Jadi boleh sah-sah saja, tapi jangan modelnya seperti itu tadi. Ini yang satu bungkus sama seperti orang kampung, ini yang satu bungkus karena bantu-bantu, itu jadinya macam upah ya. Jadi kita lebihkan aja, tak usah cakap kenapa sih? Masih karena. Dan kalau yang nak minta upah tak usah datang. Ngapain ini? Sini bukan bisnis ini. Datang di sini ini tabarruk, kita bantu orang. Nah itu, umpamanya kok bagiannya sama, ya tak usah merepet, pahala kau tak ada di sini nanti. Nah, sekarang kalau dibagi sama orang kampung sama, Anda berarti mengharapkan upah. Ya kalau diberi lebih boleh, tergantung yang punya tanggung jawab. Wallahu a'lam. Oke, ya silakan. Pahalanya semua dapat pahala. Si PT ini dia niat kurban tidak ya, dia cuma niat ngasih sapi kan, dia dapat pahala infak sapi ya. Kemudian penerima yang kedua, dia jadi punya sapi, kemudian diniatkan untuk kurban. Cuma sebetulnya PT ini sebetulnya ngasihnya bersyarat. Kalau umpamanya ngasih tapi tak untuk kurban, potong makan sendiri di rumah, mungkin tak kasih PT itu. Ya, ini aku kasih tapi untuk kurban. Ya, gitu kan. Tapi semuanya dapat pahala itu otomatis. Yang pertama, yang ini kan karena dia sumbernya. Yang kedua, terus dia mengalokasi masukkan nama dia aja. Ini saya korbankan. Tapi sebenarnya yang paling betul-betul ikhlas itu punya PT enggak, aku kasih sapi kelantan kau jual ke kau apa terserah. Nah, jadi itu total. Jadi kadang-kadang niatnya untuk dikorban, kan? Macam ada syaratnya nggak loss. Nah, tetapi dia tetap pahala itu nggak dapat pahala.
Nah, yang kedua yang menerima kemudian diberikan untuk dikorbankan, ya dapat pahala semuanya. Panitia masjid yang tak ikut urun, ikut nyacah-nyacah pun dapat pahala kan, gitu sama. Wallahu a'lam. Cuman kalau pemberian seperti itu nanti kan sudah otomatis transaksi yang jelas. Ini sudah yang mutlak dikasihkan ke kami. Oke, berarti nanti kami bisa mengkhususkan beberapa nama untuk sapi ini, untuk sapi ini. Kalau perusahaan itu pintar, saya bilang perusahaan tak pintar, ya itu yang enak. Perusahaan itu kalau dia punya karyawan yang melarat, yang kurang mampu. Sapi ini Pak ada 10 ekor. Ini untuk 70 nama karyawan kami. Mulai dari bulan ini sapi ini. Bulan ini sapi ini. Bulan sapi ini. Sudah. Jadi sudah. Otomatis yang kerja di situ ikut berkorban. Tahun depan nama siapa lagi kemarin yang belum namanya? Ini. Nah, itu. Kalau gitu amanah begitu, berarti sudah paten. Ini pokoknya sapi ini diturunan Pak. Ini karena 10 ekor bagian 70 karyawan. Tahun depan 70 karyawan. Siapa yang belum urutan semua. Nah, itu cantik. Itu lebih mapan. Jadi tidak memberikan ulas begitu nanti namanya itu aja nanti yang dianukan kan. Nah, diberikan kepada bos siapa nanti namanya itu dia aja. Itu wallahu alam gitu ya. Nah, itu saran untuk untuk PT-nya lah. Nah, boleh gitu. Jadi karyawan kan nggak semuanya ada yang nggak mampu siapa segala macam. Wallahu alam. Oke, dah. Ada lagi kita sarapan nih. Nah, untuk upah maksudnya gimana? Jadi nanti dibayarin maksudnya? Mana? Iya. Uang 3,7 juta itu sebagian memang ada harga sapinya. Dan kita ada alokasikan anggaran sisa sebagian itu untuk biaya operasional, bukan untuk upah. Bukan untuk upah. Jadi memberikan bawahi nanti berkira itu ada upahnya itu. Jadi itu biaya operasional seperti untuk pembelian plastik, kemudian untuk makan minum seperti itu Ustaz. Jadi itu bukan upah. Jadi perlu dianukan lagi. Jadi boleh kita ambil dari situ. Ya kan tergantung transaksinya. Maksudnya akadnya nih, Pak ini 3,7 bukan jadi dagingnya semua. Ini yang untuk beli sapi sekitar ini 3,6, yang 100.000 ini nanti untuk upah orang-orang dimasak lah, dia nyacah-nyacah. Kita tak ada kasih sarapan. Akadnya jelas. Yang nggak boleh ini maksudnya upah nih barang itu udah disembelih. Nih kakinya ini upah. Ini telinganya ini upah, ini upah, kepalanya upah. Ini yang tak boleh. Itu jadi benda yang sapi itu tadi yang tak boleh. Tapi kalau masih berupa uang, ini memang untuk operasional, ya silakan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Atau Pak, ini kurbannya Bapak setor 3,7, umpamanya contoh ya, Pak. Nah, nanti ini sapinya Pak cuman 365 Pak, yang 50 ini untuk upah jagal. Boleh. Karena nih upah jagal ini bukan dari kurban, maksudnya bukan dari hewan kurbannya. Memang ini duit khusus untuk ngupain dia kalau memang jagal itu memang pakai upah. Itu maksud saya. Boleh. Yang nggak boleh itu memang kurbannya itu tadi yang nggak boleh kita potong, kita jadikan upah. Wallahu a'lam. Oke, udah Pak ya. Nah, oke, kita sarapan. Alhamdulillah alamin dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdik. Kita sarapan di bawah apa di atas? Di atas kan sedap, berangin. Apa pula di bawah? Hah? Kipas. Oke.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.